ya. Ada lagi ya. Yang ini namanya topeng. Topeng khas Wonosobo juga. Judulnya adalah Ratu Sima. Ini topeng Ratu Sima namanya. Ratu Sima itu juga legendanya Wonosobo karena yang berdirinya pada waktu itu ada yang namanya Ratu Sima yang dia menguasai daerah Wonosobo. Nah, ini kita bikin dalam bentuk topeng karena sebenarnya kekhasan Wonosobo itu topeng. Jadi topeng itu beda-beda, di setiap kabupaten mungkin ada topeng. Tapi topeng itu berbeda-beda. Kalau di Wonosobo topeng-topengnya model kita bikinkan dalam model sebenarnya yang masuk dalam legenda. Ada aja. Terus yang ini sebenarnya khas untuk di mana aja. Cuman kan yang bikin baru satu nih. Nah, ini sebenarnya kita bikin pada waktu itu begini, kita mencoba membantu membatikkan FK by order ya. Peternakan. Fakultas Peternakan UGM. Cari di daerahmu yang ada hubungannya sama peternakan. Loh, Wonosobo tuh kalau ternak di Wonosobo banyak sekali. Ya, tinggal kita mau cari apa aja ada. Ikan gitu ya. Di Wonosobo itu kita ambil Wonosobonya sedikit-sedikit dengan bunga-bunga kerisan begini, terus masukin deh. Ada sapi, ada kambing. Coba ini nggak sapi deh. Ini kambing. Kurang khas nih sapi. Ini ayam. Kalau ayamnya saya paham nih. Sapinya udah kelihatan di mana ya? Sapinya tuh pakai sapi. Jadi ini hewan-hewan yang ada di istilahnya di Wonosobo. Oh iya, jadi pemirsa, Dr. Lilis itu menerima pesanan by order. Jadi kalau Anda ingin wajah Anda dilukis, dipatungkan, ibaratnya gitu ya. Jadi kekhasannya apa? Misalnya saya agak hitam manis, GR banget gitu ya. Bikin pakai kacamata. Bisa dibuatkan tematiknya ya, Dok ya. Saya udah bikin masker deh, Bu. Buat Bu Alin. Iya, saya waktu itu udah dapat masker ya, Dr. Lilis waktu lebaran kemarin. Bisa dipakai loh guys, adem lagi. Ini 3 lapis ya, Dok ya? Betul, 3 lapis ya. Saya dokter kan malu dok kalau nggak sesuai. Iya. Jadi tentu 3 lapis. Ya. Oke, ini apa lagi nih, Dok? Oh, Dokter punya merchandise kayak gini ya? Kami punya merchandise waktu itu muk ya. Muknya cantik-cantik loh biasa. Jadi Jadi kalau mau pesan, saya mau pesan dibuatin gambar terus saya pesan dimukin sekalian gitu bisa ya, Dok ya? Bisa banget ya. Bisa banget. Nanti kita ambil di gambar tulis dulu, baru nanti kita bikin muk. Ini saya ngasih merchandise pelanggan itu ini Lerak. Tapi lerak ini impor, nggak dari sini. Apa buat sendiri? Impor, cuman kita branding. Oh gitu. Jadi ini leraknya jadi yang materi. Gitu. Jadi kita branding karena apa? Setiap pembeli batik atau istilahnya pelanggan, ya sekalian berbijinya nggak susah-susah kita. Terus Dr. Lilis bikin diversifikasi yang lain. Ini semuanya apa nih? Shawl atau apa? Iya, kita bikin diversifikasi yang lain. Shawl dong, karena ada beberapa pelanggan yang memang istilahnya gini, orang pelanggan tuh kadang-kadang yang suka cuman aku pakai apalah atasannya biar agak cantik gitu ya. Oh gitu. Ya, terus akhirnya kita bikinin nih shawl kecil ini. Ini keren ya. Ini yang namanya lengger, Dok. Oh iya. Ya. Lengger kita bikin kiri kanan biar sepasang. Jadi dia bisa jejeran begini ya. Nah, ini untuk mempercantik. Iya. Bisa pakai blazer, bisa ditambahin ini ya sebagai ornamen yang cantik. Dan ini biasa dipakai untuk apa namanya? Souvenir. Souvenir kemana-mana. Jadi misalnya ada acara di mana gitu, pesanannya akhirnya shawl. Karena apa? Biasanya tamu dikasih bunga kan dibuang. Kalau ini kan disimpan. Next time bisa dipakai lagi ya, Dok. Ya, nanti tinggal mematchkan warna apa yang mau dipakai. Terus apa lagi dong?
Nah itu pas belanja. Nah, ya. Ramah ya pas belanja. Pas belanja. Ini bisa tempat taruh pensil juga bisa. Oh bisa. Terus kami juga bikin mukena. Oh bukan mukena. Jadi ini sarung bantal. Oh, oke. Ini kita bikin. Nah ini cantik kan. Ini anggrek misalnya. Ya terserah apa namanya. Boleh pesen? Boleh. Jadi kita terserah apa namanya pelanggan mau gambar lengger, mau gambar karika atau mau gambar yang lain. Jadi tergantung pesan. Betul bikin jilbab juga enggak? Belum. Rencana ada mulai pemesanan gitu. Jilbab batik keren loh. Siap. Tunggu tanggal mainnya. Kapan? Apa? Dan warna apa? Siap. Aku tunggu shop opening. Oke. Oke, ini apa lagi nih Dok yang main Dok? Merchandise yang lain ini dia. Sendal rumah. Nah, sendal rumah ini Wonosobo terkenal dingin ya lantainya. Nah, ini jadi kita iseng-iseng bikin sendal. Jadi pemirsa yang Anda bukan orang Wonosobo dan tidak tinggal di Wonosobo perlu tahu bahwa di Wonosobo hampir semua rumah yang wajib dimiliki orang adalah karpet. Dan di kamar ada karpet, kamar tamu ada karpet, di ruang keluarga ada karpet, kamar mandi aja yang nggak dikasih karpet. kamar mandi kayak Karena dingin. Nggak jadi mandi masih tidur. Iya, jadi di rumah bisa pakai ini ya sendal rumahan. Sendal rumahan ini anget ya, anget dan empuk. Iya. Kalau dari hotel ya udah bosan kan warnanya gitu-gitu aja. Ya gitu-gitu aja, putih gitu ya, bos banget ya. Kita bikin yang agak-agak keren. Dan ini pastinya batik tulis. Oh gitu. Jadi kita bisa bikin lebih apa namanya? Jangan-jangan kan saking bagusnya malah nggak tega buat nginjek nih Dok. Rusak ganti lagi. Iya. Nah ini dia beberapa batik, koleksi batik kami yang dari berbagai macam motif ya. Jadi ini dokter punyanya eksklusif ya, satu hanya diproduksi satu kok ya. Jadi Anda yang khawatir, paling dua ya. Jadi yang khawatir maunya yang eksklusif, aku sedunia hanya saya yang pakai baju ini, bisa pesan di sini. Siap. Gitu ya. Mau warna apa juga bisa siap. Mau warna apa, yang kayaknya bahannya apa, mau dijadiin seperti apa, pokoknya by order ya. Mau dikasih nama segede-gedenya. Oh iya, bisa gitu ya. Dokter Arlin, Ya. bisa. Explore Wonosobo. Nah, Sama lagi dong. Ini ke atas ini isinya lengger. Kami punya koleksi tapi yang besar ya. Biar kelihatan. Nah ini kan nggak ada di kota lain gitu. Nah yang namanya lengger itu adanya cuma di Wonosobo. Kalau Jatilan, Jogja, beda mana ya? Iya. Jadi harus tahu kalau beli ini tahunya di mana nanti Oh, ya. iya. Misalnya di kanan kiri kayak dokter ya. Iya. Jadi yang jahit batik tuh memang harus punya keterampilannya. Belum tentu nanti motongnya nanti di sini Iya. pas di tengah. Jadi Iya. jadi lucu ya. Jadi nggak jadi cantik ya. Kita mau nampilin yang segede Mau nampilin gini ini ya. Jadi ini pasti nanti ada di belakang dan di depan ya. Oke. Nah ini dia yang jelas saja ya, lengger seperti ini yang khasnya di Wonosobo ya. Dengan ornamen perhiasan seperti ini. Jadi ya karena memang ini khasnya di sini, orang di sini sukanya pakaian yang penari yang model seperti itu. Jadi kita mencoba membuat gambar. Memang kami baru pemula Dok, jadinya mungkin ya seperti ini batiknya. Iya, makanya jadi di mana ada kemauan di situ ada jalan. Sebelum langkah ke sejuta ada langkah pertama sampai ke 100 dulu. Iya, dan kita baru mau belajar. Namanya juga masih Batita ya guys. Oke. Itulah. Main apa lagi, Dok? Ya. Ini Mbak Batita. Ini lengger ya. Terus nah ini. Nah ini yang khas juga. Kalau saya tadi bilang di Wonosobo itu kan banyak banget ini pemetik karika ya. Jadi kita bikin coba
batik yang gambarnya memetik karika. Masa ada apa namanya, ada buahnya nggak tahu prosesnya. Jadi kita bikin lah prosesnya. Nah, ini warna keren, warna namanya biru elektrik. Biru, warna yang paling elegan di seluruh warna yang ada. Nah, iya, warnanya biru elektrik, tapi gambarnya adalah petani karika yang sedang memanen karika. Karena nanti ada di belakang tuh, di depan gambarnya yang nanti jadi baju. Nah, ini seorang petani karika yang sedang memetik karika. Ini pohon karika. Jadi teman-teman yang nggak ngerti karika, ini deh, ini memang representatif asli seperti ini. Gitu, seorang petani tuh ya begitu tuh modelnya, dia pakai kain ya, kemudian bakul di belakang, tinggal lempar tuh, karena pohon karika itu relatif tidak tinggi, pendek ya, jadi ada yang buahnya di lutut kita gitu ya. Iya begitu, gitu ya. Mudah-mudahan kalau ke Wonosobo kapan-kapan kan pasti harus ke Wonosobo nih, biar tahu. Harus main ke Dieng. Iya harus itu. Nanti sekalian mampir ke yang mungkin. Yes. Gitu dong. Terus apa lagi? Ini wayang. Nah, iya kami membuat beberapa wayang, dan yang pasti wayang banyak sekali. Kami bikin mulai dari apa istilahnya Rangasita, kemudian Pandawa 5 yang terkenal itu kita bikin. Ini contohnya salah satu. Aduh, dibikin Wonosobo. Biar dibikin Wonosobo, kita bikin wayangnya. Itu untuk dulu itu. Nah itu tuh kita bikin dalam posisi ini Arjuna. Nah, ini Arjuna. Ini Candi Arjuna. Candi Arjuna itu ada di Dieng. Jadi kita bikin dalam bentuk batik bahwa Candi Arjuna ini di sana, ini Arjunanya, di sana ada candinya. Di Dieng ini khusus Dieng karena, nah ini dari sana ada matahari terbit, kemudian ada apa namanya gunungan tuh kalau wayang identik pasti dengan gunungannya, kemudian ada buah karika, daun karika. Jadi sebenarnya ini adalah cerita dari Wonosobo, Candi Arjuna di Wonosobo. Diterjemahkan dalam bentuk batik. Karena anak SD itu ada ujian ini, gambar wayang siapakah ini? Kalau saya nggak tahu. Kan saya SD-nya nggak di Jawa, jadi saya nggak tahu. Jadi jawabannya semua salah atau semua? Itu kancing. Itu kancing. Dan alhamdulillah waktu itu ngitung kancing bener. Oh gitu ya. Gitu dok. Ini khas juga, dan yang lain jadi wayang-wayangnya. Oh bukan ini bundengan tadi ya. Saya kira burung-burung loh ini. Itu awannya, jadi kan dia istilahnya di antara hujan dan ini kan gunung. Ini termasuk bundengan tadi. Bundengan. Beda sedikit kan? Ada sedikit perbedaan dari motif-motif batik kami yang bundengan kita bikin beberapa gambar. Ya, mau request gambar bundengan tapi yang mana? Oke. Apalagi ya di Wonosobo terkenal dengan kebun teh juga. Jadi kami juga membuat batik dalam gambar kebun teh. Petani pemetik teh. Ini petani pemetik teh. Jadi di Wonosobo di daerah Dieng Tambi dan di Bedapah itu ada pemetik teh, ada teh kebun teh. Sehingga kita terjemahkan juga lah, di Wonosobo ada. Sehingga kita bikinlah petani pemetik teh. Cuman di sini nggak ada gambar tehnya, jadi nggak ada orang lagi minum teh juga kan? Nggak perlu banget ya itu. Kayaknya nanti jadi bukan batik. Bukan batik. Itu seperti itu dong. Itu. Apa lagi ya? Terus ya kita lihat yang lain. Ini masih sama dalam petik karika tadi. Memang warna
Dan kami nggak masih klasik bukan. Jadi kami bikin namanya isen-isen dok. Jadi kalau batik itu mesti ada motif intinya apa, terus kita tambahin titik-titik gitu ya namanya. Ini iseng aja. Kalau batik dahulu tambahannya cuma titiknya nggak beraturan gitu ya. Ini dibikin nggak beraturan sekali. Gitu ya. Ya. Tergantung mood ya. Tergantung mood yang bikin. Ya, kita masih ada satu tempat yang sedikit ini. Dok, saya juga bikin karena saya dokter. Saya nggak mungkin bikin batik yang nggak ada korelasinya sama dokter. Jadi saya tuh bikin batik tapi urusannya sama dokter. Jadinya seperti ini. Jadi gambarnya stetoskop guys. Itulah usilnya saya. Jadi karena kenapa ya kok aku dokter kok nggak bikin batik dari dokter, kita bikinlah gambar stetoskop. Ada ini? Ya ini kan itu siraman apa ya, jadi kalau seorang yang sakit itu kan layu ya pohonnya ya. Oh gitu. Nah, dengan diobati dokter, dikasih obat-obatan ya, obat-obatan pasti dia akan sembuh. Ini ada pil-pilnya, tablet-tabletnya, jadi pasti dia akan segera sembuh. Sehingga dengan diguyur saja dengan wajah dokter yang cantik kayak dokter Arlin, baik gitu. Padahal nggak tahu ya, aslinya saya galak. Galak dari pasien. Jadi kalau kita dengan dibilangin dokter ayam untuk dikasih obat, nah ini dia akan tumbuh lagi dengan sehat. Jadi ini gambar bercerita ternyata. Gambar bercerita. Ada Ini artinya. ada artinya. Jadi kenapa kok saya mencoba mengeksplor ini, sebenarnya ada ceritanya. Mulai dari ini. Dan yang sederhana itu juga bisa lah. Oh, tinggal bagaimana nih? Ini dia. Ini juga cuma gambar stetoskop aja sebenarnya. Saya ambil aja gambar stetoskopnya. Ya. Nah, ini udah jadi deh. Jadi ini kata dokter Indonesia. Ide, aku nggak pernah ninggalin ide. Pengurus inti. Sejak dari dulu kok jadi pengurus terus. Oh, ya. Oke, terus. Ini bukan Doraemon ini. Iya. Oh, Doraemon. Oh. Doraemon dijadikan batik gitu. Nah, ini juga beda. Ini suka usilnya nih kayak gini nih. Karena dulu kita melihat Doraemon itu kan Favorit anak-anak favorit ya. anak-anak ya. Terus jadi kita bikin lah Batik Doraemon. Doraemon pakai batik dulu. Naik kuda lumping. Nah, itu udah lebih di Wonosobo. Kan Wonosobo nih. Pakai ini belangkon. Pakai belangkon. Lucu banget ya. Jadi Jepang dicampur Jawa. Jepang dicampur Jawa. Ini benar-benar ya kita mengeksplor aja kan. Doraemon pulang kan nggak harus di Jepang, jadi kan dia bisa aja. Ya. Dan kami siap dengan gambar-gambar Doraemon yang bermacam-macam, Hello Kitty yang bermacam-macam yang nanti siap untuk dijadikan. Nah, Gitu. Besok bisa bikin yang Nusa dan Rara. oh iya, Gitu ya. ya. Oke. Nah, yang lain-lain ini batik Sama dalam ya? bentuk apa namanya? Ini teh tadi. Batik dalam bentuk bunga. Karena apa, tetangga saya dokter juga, dokter Aris itu kan penggemar bunga anggrek, jadi saya bikin Seri anggrek. seri anggrek. Oke. Sebenarnya ini untuk persiapan kemarin kita ngobrol-ngobrol sama dokter Aris. Ya. Ini satu lagi loh dok, ini nggak ada nih. Ini coba apa? Coba. Ini gambar apa ya? Coba. Salah. Salah. Jadi ini gambar. Tapi daun salah kok kayak gini? Kurang panjang. Kurang panjang. Ya, Iya, biar biar nggak estetis kelihatannya, ya. biar nggak kelihatan apa namanya, kok bener-bener gambar daun salak gitu. Jadi kita bikin lebih rapi sedikit. Ini sebenarnya salak karena saya suka di Wonosobo itu salak enggak Salah pondok. salak pondok. Dan harga salak semakin turun, kasihan petani salak. Apa yang kita bikin, jadi kita bantu jadi bikin gambarnya dalam bentuk batik, gambar salak gitu. Memang ini baru kita bikin beberapa, belum banyak karena masih baru rilis. Ya moga-moga aja teman-teman yang di kebun-kebun salak Laksono, Sukoharjo Nanti lama-lama ada gambar durian juga.
Kayaknya aku Wilayah. udah punya. Udah punya. Aku udah punya gambar manggis, durian, sama maduku. Oh gitu. Ya, Buah-buahan. buah-buahan. Mhm. Ada lagi dok, ini Ini anggrek campur ini kacang. krisan dok. Oh krisan. Jadi kenapa saya gambar yang ini? Ini benar-benar saya datang ke kebun krisan di Kuripan sana. Jadi sebelum kita ke Dieng, sebelum kita sampai ke Dieng, itu di sana ada desa Kuripan, di sana penuh dengan kebun krisan. Nah, bunga krisan Bunga biasanya krisan. untuk acara pesta-pesta Iya, ya. betul. Cuma sekarang kasihan petani ya, nggak ada yang beli ya. Karena nggak ada pesta. pesta. Oh ini kita harus gimana ya bantu ya. Jadi kita benar-benar fotoin masing-masing bunga krisan itu, ternyata udah kita terjemahin aja coba untuk balik, terus saya kita bikin bunga krisan. Iya. Terakhir dokter, Apa nih? nah ini dia. Kami nih baru membuat gini, karena kami merasa bersalah kadang-kadang. Kenapa kok batik kami warnanya kimiawi? Kenapa kita sekarang nggak go green gitu ya? Karena sekarang maunya go green. Ya, sehingga Oh, warna alami ya. warna alami. Nah, kita mulai deh. Saya mencoba mencari bibit namanya Indigo Strobilanthes. Saya mencari bibitnya karena bibit ini masih agak jarang ada ada indigo, tapi indigo beda-beda, indigo tinctura, indigo ini Indigo Strobilanthes. Karena saya penasaran setelah saya mendapat pelatihan di Jogja, kenapa kok warna itu bisa benar-benar alami, tidak ada bahan kimiawinya sama sekali, mulai dari proses menanam sampai proses membuat kain. Jadi akhirnya kami mencoba sendiri, mengambil bibitnya, membeli bibitnya, kemudian kita menanam di kebun. Ada petakan itu di kebun kami. Terus saya tanam dari kecil sampai 4 bulan kita panen. Ya. Akhirnya setelah panen kita olah menjadi pasta dan bisa untuk mewarnai kain. Kain ini mewarnanya luar Jadi biasa. diambil dari apanya, daunnya? Oh, Jadi daun. daunnya kita rendam, kemudian daun ini direndam 2 hari. Setelah direndam, kasih kapur tohon. Setelah itu kita aduk terus sampai 2 jam. Akhirnya kita rendam lagi jadi pasta. Nah, pasta ini baru kita cairkan untuk mewarnai ini. Jadi ini warnanya tidak ada campuran apapun, langsung dari rendaman itu dan diulang-ulang berkali-kali. Kalau tidak salah sampai 10 kali ya kita ya, 10 kali merendam. Akhirnya jadilah warna seperti ini. Dan ini nggak ada yang sama. Dari setiap rendaman akan berbeda-beda. Misalnya yang ini tuh baru kita rendam 3 kali, kemudian kita blok lagi pakai canting dan kita rendam lagi. Ini kalau tidak salah ini 5 kali. Oh, jadi Rendaman. tergantung seberapa kali Pencelupan. berendam. Nah, Makin pencelupannya lama makin gelap. makin gelap. Jadi ini yang paling Jadi gelap. ada gradasi tergantung Gradasi. seberapa kali ya. Iya, seberapa kali kita mencelup dalam dalam pewarnaan. Dan kami memang mulai sekarang kita pengen produksi itu lebih banyak karena kita selain memang yang mencoba untuk istilahnya ada masa kita harus ramah terhadap lingkungan, sehingga mulai dari menanam sendiri sampai memproses menjadi kain. Dan alhamdulillah kok pangsa pasarnya mulai ada gitu. Jadi sepertinya kami akan juga lebih banyak kalau ya kalau di pasar yang luar sana alhamdulillahnya mereka lebih tertarik. Betul juga jual di online. Rencana ini jual di online. Sementara ini karena belum pakai IG aja dan beberapa kenalan-kenalan ya, dan ini mulai sekarang kami coba maskernya nanti. Yes, semoga makin maju terus guys. Amin. Oke.